Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga anak-anak ibu selalu sehat dan bahagia ya. Amin. Di tema 1 kemarin kita sudah mempelajari indahnya kebersamaan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi baru. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, jangan lupa ya, klik subscribe dan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi saat ibu mengupdate pembelajaran terbaru. Anak-anak, coba ingat-ingat. Pernah tidak kalian merasa lemas atau letih setelah olahraga dan bermain? Setelah itu apa yang kalian cari? Ya, makanan dan minuman. Coba ingat-ingat lagi, apa yang kalian rasakan jika tidak makan atau minum? Masih terasa lemas, Bu Guru. Ya, dengan makan, minum, dan istirahat sejenak, tubuh terasa segar dan bugar kembali. Nah, anak-anak, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Energi dan kehidupan memiliki hubungan yang sangat erat. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tanpa adanya energi, maka semua aktivitas manusia akan terhambat. Nah, jadi energi itu apa sih? Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau kegiatan. Untuk melakukan aktivitas, setiap manusia tentu membutuhkan energi. Anak-anak, tahukah kalian dari mana sih energi itu berasal? Apa saja ya sumber-sumber energi yang ada di sekitar kita? Oleh karena itu, kita harus mengenal macam-macam sumber energi dalam kehidupan. Untuk apa? Hal ini akan membuat kita lebih mengerti, bijaksana, dan paham dalam pemakaian beragam sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita pelajari tentang sumber energi ya. Sumber energi adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita dan dapat menghasilkan energi. Sumber energi itu terbagi menjadi 2. 1. Sumber energi primer. 2. Sumber energi sekunder. Nah, siapa yang tahu bedanya energi primer dengan energi sekunder? Ibu jelaskan ya. Sumber energi primer adalah sumber energi yang tersedia langsung di alam dan belum mengalami pengolahan. Contoh, matahari, air, angin, biomasa, makanan, dan bahan bakar fosil. Matahari, air, angin, kita tidak perlu membuatnya. Allah sudah menciptakan untuk kita gratis. Nah, tinggal kita yang harus bijak dalam mengolah dan memakainya. Lanjut ya. Kedua, sumber energi sekunder. Apa sih sumber energi sekunder itu? Sumber energi yang berasal dari pengolahan sumber energi primer. Jadi, agar kita mendapatkan sumber energi sekunder, energi primer ini harus kita olah dulu. Dan itu semua membutuhkan usaha. Tidak gratis. Coba, siapa yang tahu? Apa saja yang termasuk sumber energi sekunder? Ya, ada listrik dan olahan bahan bakar fosil. Oh, jadi listrik dan olahan bahan bakar itu
Harus kita olah dulu ya Bu, agar bisa memakainya. Iya, benar. Kalau kita tidak olah, kita diam-diam saja kita tidak bisa mendapatkannya Bu. Betul sekali. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, salah satu sumber energi di bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari berperan besar dalam kehidupan. Matahari memancarkan energi panas dan cahaya ke bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, setelah ini Ibu akan jelaskan peran matahari bagi kehidupan di bumi. Manfaat matahari. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan terjadinya malam. Manfaat matahari. Seiring dengan kemiringan bumi saat revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan. Coba, siapa yang tahu macam-macam musim apa saja? Musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Matahari menghasilkan energi panas. Matahari berperan penting dalam siklus perputaran air. Seperti ini. Kita lihat gambarnya. Apa yang terjadi apabila matahari tidak ada? Tentunya hujan tidak akan pernah ada di bumi ini, dan air masih akan bertahan atau berada di laut, sungai, dan sebagainya. Akibatnya, sebagian besar daratan di bumi akan kering, tanaman akan tandus, kita akan sulit mendapatkan air bersih untuk mandi, minum, masak, cuci tangan, dan lain-lain. Untuk itu, kita harus bersyukur karena masih ada matahari di bumi ini. Energi panas matahari juga menyebabkan perubahan cuaca. Cuaca panas, cuaca mendung, dan cuaca hujan. Energi panas matahari dapat menyebabkan perbedaan suhu udara. Perbedaan suhu udara ini juga memicu terjadinya angin. Tiupan angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi loh. Energi panas matahari juga memiliki manfaat, yaitu menjemur pakaian. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap dan dimanfaatkan oleh para petani untuk membuat garam. Panas matahari juga membantu menjaga temperatur tumbuhan. Apabila suhunya rendah, maka mengakibatkan penguapan lama sehingga tumbuhan lembab atau basah, dan lama-kelamaan ia akan mati. Tapi apabila suhunya terlalu tinggi, maka penguapannya pun lebih cepat. Nah, ini juga bisa berakibat daun di tumbuhan atau di pohon cepat kering atau layu dan mengakibatkan tumbuhan mati. Panas matahari juga bermanfaat untuk mengeringkan ikan dan padi. Selain energi panas matahari, matahari juga memiliki energi cahaya. Energi cahaya ini bermanfaat untuk fotosintesis. Fotosintesis itu apa sih? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Jadi,
Bukan hanya kita manusia yang makan, tapi tumbuhan juga perlu makan. Energi cahaya matahari berperan penting dalam mengeringkan biji tanaman. Proses mengeringkan biji tanaman ini bermanfaat membantu pertumbuhan kecambah, akar, daun, bunga, dan pohon. Energi cahaya matahari di pagi hari membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak dan penyerapan kalsium ke dalam tulang. Makanya kalian gak usah takut dengan panas matahari ya di pagi hari. Cahaya dan panas matahari di siang hari dimanfaatkan untuk membuat panel surya. Panel surya dimanfaatkan untuk sumber listrik. Wah, setelah kita mempelajari manfaat matahari, ternyata banyak sekali ya manfaatnya. Di antaranya sebagai sumber energi panas dan sumber energi cahaya. Kita lihat apa saja sih manfaatnya. Sebagai sumber energi pembangkit listrik yang digunakan oleh panel surya. Terus membantu pembentukan vitamin D yang fungsinya untuk menyerap kalsium ke dalam tulang. Membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Membantu petani untuk membuat garam. Mengeringkan pakaian atau mengeringkan benda yang basah. Selain itu, matahari juga berfungsi menerangi bumi sehingga terjadi siang dan malam. Matahari juga berperan penting dalam siklus perputaran air. Berperan penting dalam proses pembentukan awan dalam menggunakan sumber energi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.